Ikhwani fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi dalam Salus Suyuf setelah membahas pembahasan tadi yang saya nukilkan sebagiannya, beliau mencontohkan contoh-contohnya sebagai penutup. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, tidak mengapa kita sebutkan beberapa contoh-contohnya. Ittiba'ul hawa. Yang pertama, i'timad ala ar-ra'yi fi umur al-i'tiqad wal ahkam wad da'wah wa asalibah. Yang pertama, hanya menyandarkan ra'yunya. Saya punya ide, saya punya pendapat. Kalau begini saya akan baik. Pada perkara akidah, hukum, pada perkara dakwah dan cara-cara dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua, adamul insya' lid-dalil. Ciri-ciri kalau dia pengekor hawa nafsu. Yang kedua, tidak tunduk pada dalil. Sudah dibawakan dalil, sudah dibawakan ayat, tidak mau tunduk. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-istidlal ala ar-ra'yi bi ayyi dalilin walau lam yakun hunaka wajhun mutabaqah lil istidlal. Yang ketiga, mencari dalil untuk membenarkan ra'yunya. Dengan dalil apapun hingga dalil yang tidak berkait sama sekali dia akan ambil. Pokoknya bagaimana pendapatnya harus benar. Ini ciri ketiga. Hampir semua ahlul bid'ah berkesimpulan dulu, ra'yu dulu, ini menurut saya baik, ini ide saya cemerlang, baru kemudian cari dalil ayatnya. Oh ini nggak pas, oh ini nggak pas, kayaknya ini pas nih. Oh bukan, yang ini terus cari. Berpendapat dulu, baru cari dalilnya. Yang keempat, ta'wil wa tahrif. Yang keempat, menyelewengkan makna dalil atau mentakwilkan dalil-dalil agar cocok dengan ra'yunya. Yang kelima, bersandar dengan ucapan seseorang, berpegang dengan ucapan seseorang, tokoh tertentu, walaupun menyelisihi dalil. Walaupun menyelisihi dalil. Pokoknya, ini kata fulan. Yang keenam, bergabung dengan hizib tertentu atau organisasi-organisasi rahasia tertentu dan menjadikan aturan-aturan organisasi tersebut sebagai hukum syariat. Ini juga termasuk sahibu hawa. Yang ketujuh, ilzam al-atba' bifikrin muayyan. Yang ketujuh, mengharuskan pengikut-pengikutnya harus mengikuti pikiran tertentu. Ini pikiran artinya ra'yu. Artinya bukan hanya buat dirinya, tapi dia ilzamkan kepada pengikutnya. Kalian harus mengikuti pendapat yang saya ucapkan ini. Yang kedelapan, hirmanun nas wa khasat al-atba' al-istima' li kalami 'alimin salafi. Yang kedelapan, mengharamkan manusia, khususnya pengikut-pengikutnya, melarang mereka untuk mendengar ucapan seorang ulama ahlus sunnah salafi, atau melarang untuk membaca bukunya kitab para ulama.
atau melarang untuk menyebarkan kitab para ulama. Ini juga ciri-ciri sahibu hawa. Yang ke-9, adamu qabuli ay raddin aw kalamin yuqal 'anid du'atil mu'azzamina 'indahum. Yang ke-9, menolak, tidak mau menerima semua bantahan yang diarahkan kepada tokoh yang dibesarkannya. Du'at al-mu'azzamin, dai-dai yang mu'azzamina 'indahum, yang dibesarkan oleh mereka. Tidak boleh dikritik, tidak boleh dibantah. Menolak seluruh bantahan, menolak seluruh ucapan yang diarahkan pada tokohnya yang dibesarkan. Yang ke-10, qiyamuhum biharqi kutubi ahli sunnah, membakar dan memusnahkan buku-buku ahli sunnah yang menjelaskan agama yang sahih, yang memperingatkan untuk meninggalkan penyimpangan-penyimpangan. Yang ke-11, al-amal ala tashwihi suratil ulama. Yang ke-11, upaya untuk menjelekkan gambaran para ulama. Upaya untuk tashwih suratil ulama. Yang dikatakan ulama itu antek-antek Yahudi. Ulama dikatakan sebagai antek-antek penguasa dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat yang menjelekkan atau menjatuhkan kehormatan para ulama. Itu juga ciri-ciri sahibu hawa. Kemudian beliau menyebutkan di akhirnya, hadza ghaidun min faid. Ini sedikit dari sekian banyak ciri-ciri sahibu hawa. Ini sekian contoh, ini sedikit dari sekian banyak bentuk-bentuk orang mengikuti hawa nafsu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.